Kembali lagi di Sibolom Mata Bolong. Halo semuanya, balik lagi nih. Halo juga Kamian. Ya, Apa kabar nih? Udah lama banget gak ketemu. Baik, cukup baik. Dan Cukup harus baik. dong. Betul, Kita harus berpikir positif terus ya. berpikir Betul. Nah, podcast kali ini kita mau ngebahas tentang perjalanan spiritualnya Kamian. Aduh, Wah, udah siap belum nih Kamian dikupas tuntas? perjalanan penuh dengan drama. Ya. Pasti ya, sebagai seorang manusia mah pasti banyak dramanya ya. Udah drama, galaunya, terus sakit hatinya, dibuangnya, disia-siain juga. Aduh, curhat ya, kasihan nih. Jangan curhat di depan kamera dong, Kak. Itu mah nanti aja bagian lambe turah itu mah. Iya, sekarang mah kita bahasnya gimana nih? Mungkin sebagian teman-teman kita kan penasaran nih, gimana sih Kamian nih bisa jadi orang yang seperti sekarang gitu. Jadi anak indigo yang udah tenar seperti sekarang nih, gimana perjalanannya? Udah dong. Amin ya. Kita masih newbie. Enggak dong, itu kan doa ya teman-teman. Iya, semakin tenar gitu. Banyak Gimana? sih. Jadi ini kasih tip buat kalian yang pengen jadi indigo. Pura-pura jadi hantu. Udah hantu, nanti juga oh indigo ya, iya gampang. Jangan gitu dong, kalau kayak gitu kita nggak bisa ngebedain nih jadinya mana yang beneran mana yang bohong. Itu mah gimmick semua ya jadinya isinya. Iya ya. Gimmick ya. Orang bisa semua lihat hantu, tapi kan tidak dengan pembuktiannya ya nggak? Benar, Ya, betul makanya betul. yang membedakan kamu lebih percaya anak indigo apa peramal? Aku percaya dua-duanya sih Kak. Karena kan kebetulan aku juga tumbuh dan besar di lingkungan yang seperti itu. Jadi ya percaya nggak percaya ya. Kalau Mia pribadi, Mia lebih percaya peramal dibanding Kenapa? anak indigo. Oh ya? Karena anak indigo tuh semua orang bisa bilang dia indigo dan dia bisa lihat hantu. Tapi Oke. tidak dengan dia yang bisa meramal masa depan Benar terjadi atau tidak. sih, betul-betul. Karena kalau meramal kan ada buktinya ya. Ada buktinya. Benar, bisa terjadi dan ada buktinya kapan ngomongnya, kapan kejadiannya Iya. ya. Kalau anak indigo sekedar ngomong ya. Kadang ngomong dong, oh lihat hantu, semua orang juga bisa, seakan-akan itu ada hantu kan. Tapi kalau dia yang meramal dan itu kejadian, itu nggak semua orang bisa. Benar Dan sih. bisa semua orang tembus ke gambaran itu. Iya, iya benar-benar. Nah kalau Kamian sendiri gimana nih? Kita udah penasaran banget kalau Kamian kan banyak ya. Ada orang yang menjadi anak indigo itu memang dari lahir. Ada juga anak indigo yang mungkin tiba-tiba dia kebuka mata batinnya. Nah kalau Kamian nih gimana sih awalnya? Kalau Mian tuh emang dari lahir, dari kecil, terus kayak dari lahir aja di umur berapa bulan gitu pernah dililit ular hitam, tapi itu tuh dia cuma ngajak main doang. Pas disamperin papi, itu tuh si ularnya malah nyerang. Oh, Nah itu tuh ular itu tuh pergi setelah almarhum nenek itu datang dan ganggu cucu saya, terus dia bilang lah gitu. Nah baru ular itu pergi dan anehnya perginya itu kayak nyeruduk tembok hilang oh. si ular hitamnya itu. Oke, nah tapi ular hitamnya ini mungkin penjaga ya? Atau apa nih? Nah iya Penjaga awalnya Mian gak dengar cerita itu, Mian dengar cerita itu dari kakek kan, dari papi juga. Nah Mian tuh dari kecil emang dilindungi, kan dia dijagain posesif banget sama sosok ular hitam. Oke. Jadi dia tuh kayak ngejagain Mian. Kalau Mian marah itu pasti kayak mendesis kayak ular atau gimana gitu. Oke, Kadang waktu itu Mian waktu SMA marah ke temen, kita lagi jalan tiba-tiba ada ular jatuh dari atas. Tiba-tiba. Temen, iya. Padahal lagi di sekolah gitu ya, Iya. bukan di lingkungan yang lagi banyak ular gitu Nah, ya. itu, jadi dari sosok penjaga langsung ke Mian marah dan akhirnya mau nyelakain temen gitu. Hmm. Nah di situ makanya kalau ada orang yang buat Mian marah atau sakit hati, cenderung Mian tuh cut off lebih baik pergi Iya, dari daripada sebelum emosi berkontrol. betul-betul daripada sebelum celaka gitu ya, malah jadi nggak enak suasananya. Nah kembali lagi ke indigo itu memang dari kecil dari Mbah Buyut itu beliau tingginya 3 meter. Oh ya? Ya makannya itu dia 3 kali lipat dari orang normal. Oke. Ada fotonya nanti Mian kirim. Boleh. Terus juga waktu kecil tuh emang Mian tuh selalu diajak ziarah-ziarah sama kakek ke Banten, kemanapun gitu, ke tempat penziarahan dan di situ kita berdoa. Di situ semakin kebuka lah. Oke. Awalnya kayak Mian nggak mau gitu, tapi kalau untuk melihat sosok hantu, emang Mian bisa lihat Dari kecil ya, udah memang udah bawaan badan ya. udah bawaan, tapi memang punya kemampuan yang lebih itu semenjak ziarah-ziarah. Di situ kayak ada sosok leluhur atau ya sultan-sultan kalau disebutkan gitu, kayak tiba-tiba megang terus kerasa badan gue kayak beda ya gitu. Nah taunya tuh setelah pas SMA ternyata
saat Mian ziarah itu pas SMP itu emang ilmu mereka entah itu turun atau gimana nggak tahu, dan sekarang bisa ngerasain Oke. kayak bisa melihat masa depan pakai air putih. Terus juga apa dari Mbah Buyut juga beliau juga suka ngobatin orang. Terus Oh iya. dia juga bisa ngelihat masa depan seperti apa. Memang ada keturunan berarti ya. keturunan. Betul. Terus lebih parahnya lagi proses di mana Mian emang bisa semuanya itu tuh semenjak waktu SMP kelas 3 mau kelas 1 SMA mau naik dibawa ke Pengandaran di tahun baru itu Mian hanyut. Oh. Iya hanyut dan tiba-tiba itu dibawa sama Ibunda Ratu. Awalnya kayaknya lagi berenang pakai pelampung. Ada yang manggil anakku. Siapa ya? Terus makin ke tengah kok tiba-tiba nggak ada orang. Di situ adalah hijau-hijau gitu kan cantik. Nah di situ kayak mau ikut gak ditawarin lah ikut. Nah terus tiba-tiba ada di gerbang besar. Di situ apa gerbangnya juga kayak besar tuh kayak emas gitu kan, emas doang. Masuk pokoknya kayak gimana ya? Kamu tahu gak sih kayak kerajaan air yang dimana kayak masuk ke wahana kalau di Dufan itu apa sih? Oh, kayak wahana airnya itu ya? Iya, yang iya tahu deh. Akuarium iya. Jalan. Di bawah kayak terowongan gitu kali ya? Enggak kayak gitu di pinggiran tuh kayak banyak ikan-ikan banyak terus di situ kayak bertabur emas, bahkan kayak ada pawang-pawang. Di situ kayak wanita cantik kayak apa manusia-manusia yang cover tuh kayak sumpah kayak di situ kayak banyak banget diajak lah. Terus ada satu tempat di mana ini kamarmu. Oh, memang ada ruangan disediakan. Mau ikut gak? Waduh. Terus dia Mian tolak, dia sayang keluarga. Betul. Nah, terus di situ setelah Mian tolak, langsung ini kehidupanmu di kehidupan nanti ke depannya seperti apa? Dilihatin lah sampai sekarang. Sampai sekarang dan masalah keluarga, masalah kehidupan semuanya Mian tahu. Kematian pun juga tahu, tapi Mian nggak mau bahas skip itu. Iya, itu untuk privasi aja ya. Kalau kita percaya kita mati, gambar apapun walaupun kita bisa, itu sama aja kita bodoh. Karena kematian itu ada di tangan Tuhan. Betul. Orang mau nyantet, orang mau jahat sekalipun pun kalau kematian Tuhan belum mengatakan iya gitu ya, belum berkehendak. Betul. Jangan pernah. Iya, betul. Nah di situ dia ngasih gambaran kehidupan Mian, ternyata seperti ini. Gitu. Nah di situ dia pilih mau ikut ibunda atau mau ikut ibu atau gimana? Ikut Bunda Ratu, nggak mau. Nah disitulah sampai sekarang kayak Mian tuh tipikal indigo yang dimana Mian tuh bodo amat. Bodo amat terhadap hal yang menurut Mian kayak mengganggu, meresahkan Mian. Jadi Mian tuh cuek. Punya ada sosok ganggu atau ada orang yang negatif atau apapun cuek. Tetap jalani aktivitas pura-pura tidak tahu. Bener sih. Yang penting kitanya gimana ya. Nggak peduli orang lain mau kayak gimana. Yang penting kitanya bener istilahnya gitu ya. Karena Mian belajar dari papi. Papi juga sama indigo bisa merasakan hati seseorang, buruk baik seorang, bahkan ya dikecewain sampai beliau kan psikologinya terganggu dan sakit. Sekarang di situ Mian nggak mau lagi bodoh amat, dia yang berkata buruk, dia yang melakukan keburukan, otomatis dia juga bakal dapat keburukan. Betul. Kayak gitu. Nah jadi itu tuh sampai sekarang pun leluhur selalu bilang kalau udah siap kayak dia mau nurunin sesuatu, tapi dia belum sampai sekarang. Masih belum siap nih ya. Karena kan belum berkeluarga juga. Iya betul. Terus juga kalau berkeluarga kan kalau punya kemampuan kayak gitu kan mungkin anak-anaknya nasibnya gimana. Betul, benar sekali. Banyak pertimbangan lah ya. Banyak pertimbangan. Betul. Makanya selalu bilang ke Auti, Mbah, jadi namanya Mbah Elong. Nah, Mbah Elong mau nurunin tapi di keluarga belum ada yang tepat, suruh Mian usir. Kalau kayak gitu kan juga nggak bisa dipaksain ya, karena kan kesiapan hati juga ya gimana pun. Betul. Jadi ini sebenarnya disuruh-suruh nih ya, ayo kapan. Iya, terus jalan mimpi atau langsung. Kan kalau udah kemasukan minta sate 100 tusuk, minta ini itu. Karena dari keluarga tuh gimana ya? Belum ada yang tepat, takutnya ke hal negatif. Benar sih, betul. Satu leluhur mempunyai ilmu, itu pasti pilih mana turunannya yang pantas untuk diturunkan. Dan mau turunan anak selanjutnya atau anak berapa pasti ada gitu.
Iya Contoh sih. ini si kakek nih pertama, terus dia mau nurunin tiba-tiba ke kelahirannya yang keempat atau kayak yang kelima, yang lainnya nggak ada. Nah itu pilihan. Kalaupun ada Pilihan. juga dia yang mengilmu, yang mencari Yang gitu, mencari. yang pada akhirnya dia yang mencari itu bakalan gila, stres. Iya, betul-betul. Karena belum siap ya. Mungkin Belum badannya siap. juga bukan medium ya, bisa Iya, dibilang kayak gitu. badannya juga gitu. Walaupun ada titisan leluhur yang bisa, tapi dia bukan orang yang dimana Ditakdirkan. ditakdirkan untuk bisa mempunyai kemampuan. Iya sih, benar. Berarti kalian ini termasuk salah satu yang terpilih ya sebenarnya. Cuma tinggal kesiapan hati aja nih gitu. Ya kalau dari keluarga ya, itu kan Tuhan memilih niat tuh untuk kebaikan kan. Oh iya sih, itu mah nanti ya ke depan kita nggak ada yang tahu seperti apa ya. Tapi kan yang penting kitanya sebagai orang yang baik, berpikiran positif, selalu seperti itu ya. Makanya anak indigo tuh melakukan segala sesuatunya tuh berpikirannya tuh berbeda. Menurut si A, B, C sama, tapi menurut dia enggak, karena dia tuh melihat hasilnya. Hasilnya Hasilnya betul. kan seperti apa, bukan prosesnya sekarang. Oh seperti enak gini, tapi hasilnya kalau proses kan jalanin enak, tapi hasilnya nol kan percuma. Iya betul. Kalau anak indigo itu lebih baik hasilnya bagus, tapi dia itu bisa merasakan alurnya itu walaupun sedih gitu, walaupun sulit gitu, tapi hasilnya bagus. Gitu. Iya, tetap dijalanin gitu ya, walaupun Kalau prosesnya susah. sekarang itu ya udah prosesnya juga enak kok, katanya lagi nyaman, tempatnya gini-gini. Anak ini tuh lihat hasilnya kayak emang percuma. Iya sih, betul. Benar. Berarti itu ya perjalanannya nih ya, memang dari kecil udah ada keturunan, terus juga udah terpilih pula gitu ya. Nah sekarang tadi kan kalian udah cerita nih kayak misalkan pengalaman diundang oleh Bunda Ratu gitu ya. Ada nggak sih Kak pengalaman lain nih? Pasti kan kalian mengalami beberapa kejadian udah selama ini kan pasti udah banyak ya. Ada nggak pengalaman yang paling berkesan, entah itu kesan negatif ataupun positif, kayak berkesan banget di hati gitu? Kalau Mian menyebutnya melawan takdir. Oke, apa itu maksudnya tuh? Jadi melawan takdir ini waktu Mian kecil itu TK, Mian tuh hampir ketabrak mobil besar. Oke, kecelakaan gede. Iya, jadi mobil truk besar itu dia tuh masuk ke dalam rumah itu sampai pagar rumahku rusak. Itu pagar kuat, cor, dan itu tuh sampai gak bisa menghalangi mobil itu. Oh, Ya sekarang kalau itu juga kayak mobil besar gitu, kalau iya. coran besar gitu kan otomatis kayak itu kan, Iya, kebentengin. betul. Ini langsung rusak dan itu mobilnya Mian di sini, mobil pas di sini. Wah ampun, bener-bener pas-pasan depan Pas-pasan banget ya. banget. Oh, Dan itu orang tua sampai bengong, sampai bilang mami sama papi Mian udah nggak ada. iyalah, Dan betul. di situ Mian cuma bengong karena apa? Di situ leluhur semua kelihatan jelas mereka berbaris itu. Oh, pada ngelindungin Pada kalian ngelindungin, ya, di situ kayak dia nggak bisa betul-betul. bilang apa-apa, kayak cuma kayak lihat aja gitu. Terus di situ ada kakek, mbak, terus bahkan sosok pendamping gitu, sampai dan itu sampai sekarang itu sosok ular itu lucu banget. Jadi dia itu kayak ngelilit Mian pakai ekornya, dan di situ leluhur Mian tuh di depan. Oh, Makanya begitu tabrak Mian gini. oh, diem kaku karena Iya, dililit kaku. ya. Iya. Iya, betul-betul. Nah di situ itu sampai sekarang pengalaman yang menurut Mian kayak Mian bisa lihat, Mian bisa rasakan, Mian bisa, dan emang benar hanya Mian yang percaya, orang-orang yang belum tentu kan. Betul, karena kan kalian sendiri yang ngerasain ya. Iya. Disitulah kalian sadar bahwa leluhur melindungi ya, Iya, bener-bener. sampai sekarang. Makanya kita harus tetap menghargai leluhur kita, ya tetap mendoakan mereka gitu ya. Karena kalian sendiri pun merasakan gitu ya, gimana leluhur itu sayang sama kalian gitu ya. Nah itu terus juga kalau menjalani segala sesuatunya selalu berdoa sama Tuhan. Jika ini jalannya dan ini yang terbaik, tolong dekatkan, tolong percepat prosesnya. Tapi kalau ini bukan yang terbaik atau hanya memanfaatkan atau menyakiti Mia nanti di hasilnya gitu, tolong lepaskan secara cepat daripada prosesnya semakin berjalan. Betul, bener banget sih. Itu tips dari kalian juga tuh ya, doanya tuh biar kalian semua bisa tahu, oh doanya seperti ini nih. Iya, karena kan banyak dari teman-teman kayak dia kan di dalam pekerjaan kan. Iya. Gitu, ini baik gak sih, terus Benar. prosesnya gimana ya gitu. Dia selalu berdoa kalau emang ini yang terbaik ya udah gitu kan, cepat dan itu kayak hasilnya terlihat. Tapi kalau ini bukan yang terbaik, lebih baik ya udah pergilah. Iya, Gitu, hilang, dijauhkan. menjauhkan Iya, gitu. benar. Jangan sampai kayak kita udah masuk ke zonanya, terus kita udah berjalan dengan prosesnya tapi hasilnya tidak baik, Iya. tapi menyakitkan. Itu kan sebuah trauma, apalagi Benar. orang yang punya kemampuan sebagai indigo pasti traumanya lebih berlipat. Iya sih, benar sih. Apalagi indigo kan sensitif ya, karena kan frekuensinya sering
banyak menerima frekuensi-frekuensi yang berbeda-beda. Terus juga kalau kita nih, kalau orang normal kayak melakukan keburukan, ya udah gitu kan. Iya. Kalau Mian pribadi, saat ada orang yang melakukan keburukan ke Mian dan Mian wadah keburukan dia, itu tuh Mian cenderung berpikir bahwa dia gimana ya nasibnya dia nanti di masa depan. Pasti karmanya berkali lipat gitu. Iya, malah kasihan gitu ya. Iya, Makanya iya. lebih baik ya udah pergi aja gitu. Benar Cara sih. tiba-tiba. Cut off aja gitu ya. Kita masing-masing aja deh gitu Iya, ya. daripada karma buruk diambil ininya, terus dia juga makin bertambah karma buruknya kan. Betul. Bukannya peningkatan tapi malah penurunan. Iya, benar-benar. Makanya banyak yang bilang mending jauh tapi wangi daripada dekat tapi bau. Iya. Betul ya, banyak kayak gitu. Oke deh. Nah, Kamian ini kan udah ngalamin ya sebagai anak indigo. Ada nggak sih pesan buat mungkin orang tua yang punya anak indigo atau mereka sendiri yang sebagai anak indigo, pesannya apa sih Kamian buat mereka ini? Nah, sebelum masuk ke pesan gini, jadi banyak banget orang tua yang bertanya Kamian, Iya. Kamian anak saya kok ini kayaknya sensitif ya, Iya. bisa melihat hantu yang ini, kayak namanya anak kecil, belum di umur 17 tahun, itu tuh dia si energi frekuensi dalam tubuhnya itu rendah. Oke. Nah, si sensitivitas rendah, jadi gampang melihat, gampang diganggu, ibaratnya. Iya. Saat kita diam di satu lilin Oke. kecil, tapi kita diam di satu lilin, ada di sampingnya ada lilin besar, otomatis lebih terang cahaya yang besar dong. Betul. Kita makin redup dong. Iya. Tapi kita kelihatan. Nah itu, jadi sosok seperti itu. Kalau energi sosok itu lebih kuat dari kita pasti lihat si sosok itu. Oke. Nah kecuali kalau kitanya lebih kuat, pasti kita juga nggak bakalan itu. Benar. Nggak bakalan lihat. Nah, anak kecil Betul. cenderung emang sensitif, tapi udah besar belum tentu dia benar-benar bisa melihat lagi. Iya. Bukan ketutup mata batinnya sebenarnya. Kata-katanya sering salah. Iya dulu kecil bisa lihat tapi udah gede kan kayaknya ketutup dari mata batinnya, bukan. Iya. Jadi bukan ketutup, berarti? Bukan, karena emang sosoknya itu memperlihatkan. Oh, Jadi ya energinya oke. lebih kuat. Berarti memang sosoknya yang mengizinkan gitu ya, istilahnya Iya, memang menampakkan diri. Karena apa? Dia melihat cuma beberapa sosok aja, satu Oke. atau dua. Oke. Nah kalau emang bener-bener indigo, dia tuh bisa melihat banyak sosok. Dimanapun gitu ya. Dimanapun, dan itu tidak bisa ditutup dan dibuka. Oh, justru malah nggak bisa ditutup dan dibuka ya kak? Iya. Oh, berarti selama ini yang ditutup dan dibuka itu sebenarnya apa tuh? Ditutup dan dibuka itu hanya kan ada mata batin dan ada frekuensi tubuh. Oke. Nah dia bisa merasakan, belum tentu dia bisa melihat. Oh. Saat dia dibuka itu tuh kayak dia dibuka dalam hati percaya diri bahwa dia tuh udah dibuka. Nah sebenarnya apa? Energi frekuensi dalam tubuhnya yang dibuka. Nah jadi seolah-olah kira-kira saya melihat sosok di sini, tapi sambil merasakan. Nah ini kamu udah dibuka mata batinnya nih, udah dibuka mata batinnya, bisa ngerasa, iya kok saya bisa merasakan. Nah itu gue sebenarnya bukan melihat sosok, tapi merasakan sosok yang ada gitu. Oke. Beda sama yang benar-benar mata batinnya kelihatan. Saat dia on gitu, fokus itu. Ada siapa ini? Oh. Banyak orang yang nggak tahu mata batin itu seperti apa. Beda mata batin sama perasa. Kalau perasa semua orang bisa merasakan karena energinya, frekuensi dalam tubuh tuh kayak auranya kayak gini aja. Kita kan sering ngerasakan Oh iya, orang sekitar ya. betul. Jangan kan jauh, saat kita jalan ada orang yang ngeliatin juga kan kerasa. Iya, feelingnya gitu ya, Feelingnya, mulai siapa tuh? Iya. Nah itu benar-benar. makanya si energi tubuh tuh mempunyai magnet. Dimana orang mengirim pesan, kita tuh kena. Oh, Kayak gitu. Oke. Nah itu juga harus bisa dibedain ya, Iya, antara mata batin sama frekuensi badan ya. Kalau menurut Mian, ya analisanya tuh seperti itu. Tapi iya nggak tahu sih. kan menurut orang berbeda kan. Betul, itu kan pendapat kami ya. Nah, ini kan kita hak bebas ya berpendapat, betul. Jadi ya sebenarnya buat gimana nih menurut kamian untuk mereka yang anak indigo ini, sesama anak indigo ada tipsnya nggak sih kak? Ya, jadi orang tua yang punya anaknya sebagai indigo ya jalanin sesuai dengan apa alurnya. Jangan memaksakan anaknya untuk ditutup atau apa. Gitu. Iya. Apalagi kayak dia bukan indigo datang ke spiritual pengen dibuka bayar berapa gitu kan, Benar. gitu. Iya. Jangan deh ngapain gitu, lebih baik kayak lu halus sekaligus gitu sih. Iya. Kalau mau halus settingan di depan kamera juga bisa. Betul, benar. Pura-pura anak saya indigo, ya udah nge-vlog aja saya lihat ini. Betul. Orang lain juga pasti percaya aja. Iya, gitu kan. benar. Malah jadi naik dia ya, Malah benar. bahkan orang yang halu pun bisa lebih naik daripada orang yang benar. Benar, bisa. betul. Kalau orang yang benar bisa kayak dia belum ada gambar ya udah
nggak bisa disetting-setting. Betul, benar-benar. Itu juga tergantung orangnya lagi ya, balik Iya, lagi ya. banyak Betul. pertanyaan ke Mia juga, Kak, ini tuh penyakit asli atau bukan? Kayak Kak, kedepannya bakal gimana nih? Kayak kemarin. Kalau Mia belum dapat gambaran, ya ini harus bilang apa? Betul, nggak bisa Iya, dipaksain ya. Iya, makanya. iya, betul, betul. Gitu beda sama orang yang setting, oh iya bakal turun gini gitu ya, sok aja sama enggak. Iya, benar-benar. Iya, Silahkan nggak deh, bisa. yang ngehalu silahkan gitu Iya, ya. emang nggak bisa. Sekalinya Mia speak up, berarti itu emang bener-bener gambaran jelas itu. Oke, berarti memang kalian tipe yang seperti itu ya. Iya. Nggak ada deh ngehalu-ngehalu, ntar dulu aja deh gitu ya. Terus Benar-benar. untuk kalian yang bener-bener indigo, ya bersyukur gitu, jangan sampai kita tuh nggak bersyukur dan merusak diri sendiri. Betul. Tapi buat kalian yang pura-pura indigo, lanjutnya kalian naik, yang penting kalian ya ada jalan buat kehidupan kalian. Iya. Karena orang yang berpura-pura itu bisa dijadikan sebagai profesi dia Oh, untuk oke. menghidupi kebutuhan. Oh Ya iya, kan? nggak bisa disalahkan juga ya. Bisa disalahkan Betul. juga. Ya, kalian nggak mau senggol menyinggol. Ya walaupun dia pura-pura ya udah nggak apa, karena dia juga punya jalan rezeki masing-masing. Betul, tiap orang ada rezekinya ya guys, Iya. jadi nggak usah khawatir Nah, gitu ya. Tapi kalau yang numpang pansos atau mau ya cuman nyenggol-nyenggolnya, maafnya langsung blok aja gitu. Gak peduli. Oke, iya, penting jaga diri gitu ya, ngebatasin daripada sebelum nanti diserang lagi sama leluhur. Jadi ya gitu aja ya Kak ya. Jadi buat kalian atau mungkin para orang tua yang punya anak seperti kalian ini, jangan khawatir gitu ya. Anak indigo nggak selalu negatif kok, bener ya kalian? Iya sih, Malah tapi nggak anak kayak kami yang bentuknya kayak gue banyak. kalau bentuk kalian anak kayak lu, waduh, pusing kayaknya mereka. Iya, iya. Makannya banyak. Iya ya, benar-benar. Terus aneh gitu kan. Oke, berarti ralat bukan kayak kamian. Maksudnya anak indigo. Iya ya, anak indigo. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Kalian nggak usah parno, nggak usah takut. Semua ada jalannya. Kalau kalian udah dipercayain sama Tuhan buat dapetin berkat itu, pasti bisa kan digunakan untuk hal-hal positif gitu ya Kak ya. Jadi ya poinnya sebagai anak indigo nggak selalu negatif kok ya. Benar-benar. Malah menguntungkan, bener nggak Kak? Menguntungkan kalau bisa digunakan dengan baik. Jadi kalau kalian ada yang suka, suka. Langsung Bener, sikat, ya kan? sikat nih ya. Lihat dulu nih hatinya gimana, Iya, tarik terus. Iya, ya udah deh. Berarti itu ya. Kalian ada lagi mungkin yang mau disampaikan sebelum kita tutup nih? Mungkin nanti komen aja di kolom komentar Oh ya, iya, pertanyaan apa, benar-benar. nanti kita jawab. Betul, jangan lupa subscribe, komen juga, dan share juga ya Iya. berarti ya. Iya, boleh berarti ntar kita diskusinya lanjut di kolom komen aja ya. Iya. Oke deh, berarti segitu Dadah. aja dulu ya. Dadah. Dah.